Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Pratama Ramadan, NPM 210826019. Di sini saya akan memaparkan mengenai mind map saya yang berjudul Primary Open Angle Glaucoma. Definisi dan etiologi. Primary open angle glaucoma atau glaukoma sudut terbuka primer adalah neuropati optik kronis dan progresif pada orang dewasa yang ditandai dengan atrofi saraf optik dan hilangnya sel ganglion retina beserta aksonnya. Kondisi ini dikaitkan dengan sudut bilik mata depan yang terbuka melalui gonioskopi. Glaukoma sudut terbuka primer adalah penyakit mata yang berpotensi menyebabkan kebutaan, namun diagnosis dan pengobatan dini umumnya dapat mencegah kecacatan dalam penglihatan. Diketahui etiologi dalam primary open angle glaucoma pada dasarnya dan pada umumnya yaitu meningkatnya tekanan intraokular pada mata atau tekanan dalam mata yang tinggi. Namun beberapa penelitian menjelaskan bahwa hal ini terjadi karena multifaktoral, di antaranya adanya gangguan aliran aqua sumur pada mata dan adanya keterlibatan 30 varian genetik yang terlibat dalam POAG atau Primary Open Angle Glaucoma. Faktor usia, ras, dan lingkungan juga termasuk dalam etiologi dari Primary Open Angle Glaucoma. Untuk faktor risiko dan patogenesis, faktor risiko pada primary open angle glaucoma pada umumnya yaitu adanya peningkatan tekanan intraokular atau TIO, kemudian adanya keterlibatan ras yaitu Afrika Amerika, kemudian riwayat penyakit keluarga seperti hipertensi dan diabetes mellitus, kemudian adanya gangguan refraksi pada mata seperti miopia dan penyakit vaskular lainnya. Untuk patofisiologi terhadap primary open angle glaucoma dibagi atas 3 predisposisi diantaranya meliputi faktor resiko, genetik, dan responsivitas terhadap steroid. Faktor resiko seperti tekanan intraokular yang tinggi, adanya keterlibatan ras yaitu Afrika Amerika, diabetes mellitus dan miopia, serta penyakit vaskular lainnya, kemudian genetik, suspek dengan mutasi gen MYOC encoding myosilin dan OPTN encoding optineurin, NTF4 dan WDR36. Kemudian, adanya responsivitas terhadap steroid yang akan meningkatkan tekanan intraokular pada saat mengkonsumsi obat golongan steroid seperti metilprednisolon, dexamethasone, betamethasone, dan prednison yang digunakan secara topikal atau sediaan eye drop. Kemudian, untuk gejala dan diagnostik, pada penegakan diagnosis dijumpai adanya riwayat penyakit terdahulu seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan penggunaan riwayat penggunaan obat seperti penggunaan steroid topikal, kemudian adanya riwayat kehilangan penglihatan akibat glaukoma, riwayat penyakit sistemik seperti asma atau penyakit paru obstruktif kronis, migrain, sindrom Raynaud, diabetes, dan penyakit kardiovaskular. Kemudian pada pemeriksaan fisik, kita bisa lakukan fundoskopi, kemudian pengukuran ketajaman mata, kemudian pemeriksaan pupil. Pupil diperiksa untuk mengetahui reaktivitas dan cacat pupil aferen relatif. Kemudian kita bisa lakukan konfrontasi pemeriksaan lapang pandang, yaitu bidang visual konfrontasi yang dievaluasi sebagai tambahan untuk pengujian bidang visual otomatis. Kemudian bisa kita lakukan pengukuran tekanan intraokular, yaitu tonometri. Kemudian bisa kita lakukan gonioskopi, diagnosis POAG memerlukan evaluasi sudut bilik mata depan yang cermat untuk menyingkirkan glaukoma sudut tertutup atau penyebab sekunder peningkatan tekanan intraokular seperti resesi sudut, dispersi pigmen, sindrom pseudoexfoliasi, sinekia anterior perifer, dan neovaskularisasi sudut. Kemudian kita bisa juga lakukan pemeriksaan penunjang yaitu CCT atau Central Corneal Thickness, yaitu pengukuran CCT akan membantu interpretasi pembacaan tekanan intraokular dan membantu untuk menentukan resiko pasien terhadap kerusakan mata. Kemudian bisa juga kita lakukan pencitraan makula dan evaluasi lapang pandang. Untuk tata laksana primary open angle glaucoma,
Untuk penggunaan medikamentosa kita bisa gunakan analog prostaglandin dengan sediaan obat tetes mata atau eye drop yang paling sering diresepkan untuk menurunkan tekanan intraokular pada pasien dengan glaukoma karena obat tersebut paling manjur dan dapat ditoleransi dengan baik. Untuk dosis obat ini yaitu 1 kali 1 tetes sehari. Kemudian bisa kita gunakan antagonis beta adrenergic topikal, umumnya diresepkan untuk mengobati glaukoma dan memiliki antagonis beta adrenergic non-selektif seperti timolol yang sediaannya juga eye drop dengan pemberian 1 kali 1 tetes sehari. Kemudian untuk tata laksana invasif kita bisa lakukan trabekulektomi. Trabekulektomi ini efektif dalam menurunkan tekanan intraokular dan pada umumnya diindikasikan ketika pengobatan dan terapi laser yang tepat tidak cukup untuk mengendalikan penyakit dan dapat dipertimbangkan. Kemudian kita bisa lakukan aquotion, yaitu mengalihkan humor aqueous ke pelat ujung yang terletak di dalam bronchus subconjunctiva di daerah ekuator mata. Kemudian kita bisa lakukan combined surgery, yaitu pasien dengan primary open angle glaukoma yang memiliki katarak yang signifikan secara visual memiliki berbagai pilihan yang tersedia. Jika kontrol tekanan intraokular sesuai target dengan 1 atau 2 obat, operasi katarak saja mungkin memadai. Namun kita juga bisa lakukan combined surgery apabila ada indikasi pasien primary open angle dengan adanya katarak pada retinanya. Kemudian untuk komplikasi pada penderita glaukoma yang tidak mendapatkan perawatan dengan tepat berisiko menjadi penyandang tunanetra atau mengalami kebutaan. Untuk prognosis dan edukasi, prognosis glaukoma buruk jika tidak diterapi karena komplikasi kebutaan dapat terjadi. Data epidemiologi menyebutkan bahwa glaukoma merupakan penyebab kedua terbanyak kebutaan di seluruh dunia. Untuk edukasi dan pencegahan, bisa kita sampaikan pada pasien yaitu untuk rutin pemeriksaan mata. Penting pemeriksaan mata secara teratur terutama jika berisiko tinggi mengalami glaukoma seperti pasien-pasien dengan suspek adanya riwayat penyakit dari keluarga seperti hipertensi atau diabetes mellitus. Kemudian kita bisa lakukan pengukuran tekanan mata. Tes untuk mengukur tekanan dalam mata atau tonometri dapat membantu mendeteksi glaukoma lebih awal. Kemudian penggunaan kacamata atau lensa kontak yang tepat. Kemudian gaya hidup sehat. Menjaga pola makan sehat, berolahraga secara teratur, dan menghindari merokok dapat membantu menjaga kesehatan mata secara umum. Dan yang terakhir yaitu hindari stres mata. Hindari stres mata berlebihan seperti membaca dalam cahaya yang redup atau terlalu lama menatap layar komputer. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk mind map saya yang berjudul Primary Open Angle. Berikut referensi yang saya gunakan dalam membuat mind map ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.